Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan. Yang pertama ada Mutiara Nurhaliza dengan NIM 168, yang kedua ada Vinia Fauzia dengan NIM 173, yang ketiga ada Dona Rosa dengan NIM 175, yang keempat ada Aulia Uzulfa dengan NIM 209, yang kelima ada Fatma Aulia dengan NIM 214. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis strategi perusahaan di PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Deskripsi perusahaan. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk adalah perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak 1990 dan berawal dari usaha kacang pada 1958. Garuda Food memproduksi berbagai produk populer seperti kacang Garuda, Geri, Leo, Top Coffee, dan Coklatos. Dengan jaringan distribusi luas di dalam dan luar negeri, Garuda Food berkomitmen menghadirkan produk berkualitas tinggi, berinovasi, serta menjaga kepuasan konsumen dan tanggung jawab sosial perusahaan. Visi misi perusahaan. Visi menjadi perusahaan makanan dan minuman terdepan dengan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui inovasi. Misi, kami adalah perusahaan yang membawa perubahan dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat berdasarkan prinsip saling menumbuh kembangkan. Analisis eksternal makro. 1. Politik. Stabilitas politik di Indonesia relatif kondusif, namun perusahaan harus memperhatikan regulasi pemerintah terkait standar pangan, pajak, dan kebijakan ekspor-impor yang dapat mempengaruhi rantai pasok. Kebijakan pemerintah untuk mendukung industri makanan dan minuman menjadi peluang. 2. Ekonomi. Kondisi ekonomi Indonesia yang tumbuh stabil meningkat daya beli konsumen. Namun, fluktuasi harga bahan baku dan inflasi menjadi tantangan dalam menjaga margin keuntungan. Perusahaan perlu adaptasi harga dan efisiensi biaya. 3. Sosial. Perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin mengarah pada pola hidup sehat memberikan peluang bagi Garuda Food untuk mengembangkan produk inovatif yang sehat dan bernutrisi. Kesadaran konsumen terhadap keberlanjutan dan produk ramah lingkungan juga meningkat. 4. Teknologi. Kemajuan teknologi produksi dan digitalisasi pemasaran membuka kesempatan bagi Garuda Food meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas jangkauan pasar melalui e-commerce dan platform digital. Perusahaan harus terus berinovasi mengikuti tren teknologi mutakhir. 5. Lingkungan. Kesadaran akan isu lingkungan dan regulasi lingkungan yang ketat mendorong Garuda Food untuk menerapkan praktik produksi yang ramah lingkungan, mengelola limbah, dan mengurangi jejak karbon guna memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan. 6. Hukum. Kepatuhan terhadap hukum ketat di sektor makanan dan minuman seperti keamanan pangan, labelisasi produk, dan pelindungan konsumen sangat penting untuk menghindari risiko hukum dan menjaga reputasi perusahaan. Analisis eksternal mikro. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Ancaman cukup tinggi karena pasar besar, tetapi perusahaan Garuda Food terlindungi oleh skala produksi besar, merek kuat, dan distribusi luas sehingga sulit ditandingi pendatang baru. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar pemasok. Kekuatan pemasok moderat tinggi karena harga bahan baku fluktuatif, namun perusahaan Garuda Food menekannya dengan integrasi hulu dan pengelolaan pasokan sendiri. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli. Kekuatan pembeli tinggi karena banyak pilihan produk, tetapi perusahaan Garuda Food menjaga loyalitas lewat inovasi dan penguatan merek. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Ancaman cukup tinggi karena tren camilan sehat dan produk alami meningkat. Namun, perusahaan Garuda Food mengatasinya dengan diversifikasi dan inovasi produk yang lebih sehat. Yang kelima, persaingan antar perusahaan. Persaingan sangat ketat dengan banyak pemain besar, sehingga perusahaan Garuda Food menekankan diferensiasi produk, efisiensi produksi, dan ekspansi pasar untuk tetap kompetitif. Analisis internal perusahaan. Yang pertama, manajemen. Kekuatan manajemen terlihat dari kemampuan perusahaan berinovasi dan meningkatkan efisiensi digital. Sedangkan kelemahannya adalah ketergantungan yang masih tinggi pada pasar domestik. Yang kedua, marketing. Kekuatan pemasaran tampak pada merek yang kuat dan strategi promosi yang luas. Namun kelemahannya adalah persaingan ketat yang menekan pangsa pasar. Yang ketiga, finance. Kekuatan keuangan ditunjukkan oleh arus kas yang stabil dan sistem akuntansi terintegrasi. Sedangkan kelemahannya adalah beban utang dan biaya produksi yang masih relatif tinggi.
Yang keempat ada production and operation. Kekuatan operasional terlihat dari kapasitas produksi yang besar dan fleksibel, sedangkan kelemahannya adalah ketergantungan pada bahan baku impor yang mudah terpengaruh oleh fluktuasi harga. Yang kelima ada research and development. Kekuatan R&D terlihat dari kolaborasi antar divisi yang mendukung inovasi dan program keberlanjutan. Namun, kelemahannya inovasi masih cenderung reaktif mengikuti tren pasar. Yang keenam ada manajemen information system. Kekuatan sistem informasi manajemen adalah penggunaan ERP terintegrasi yang membantu pengambilan keputusan berbasis data, sedangkan kelemahannya kebutuhan pemeliharaan dan pembaruan yang cukup membebani perusahaan. Analisis SWOT. Kekuatan yang pertama mampu menjaga pertumbuhan melalui inovasi produk dan ekspansi pasar baru. Yang kedua, efisiensi operasional ditingkatkan dengan digitalisasi dan transformasi proses bisnis. Yang ketiga, portofolio merek kuat dan meraih banyak penghargaan seperti Top Brand, IBBA, dan Halal Award. Yang keempat, strategi pemasaran holistik, ATL, BTL, digital and e-commerce yang meningkatkan brand equity. Yang kelima, arus kas operasional stabil dari produk yang kuat di pasar. Lalu kelemahannya yang pertama, penjualan masih sangat bergantung pada pasar domestik sehingga berisiko bila daya beli menurun. Yang kedua, persaingan ketat dan agresif dari kompetitor yang menekankan pangsa pasar. Yang ketiga, beban utang dan biaya produksi relatif tinggi. Yang keempat, ketergantungan pada bahan baku impor yang rentan fluktuasi harga. Yang kelima, masih bergantung pada masukan konsumen dan tren pasar sehingga inovasi cenderung reaktif, bukan terobosan baru. Peluang yang pertama, pengembangan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Yang kedua, intensifikasi pasar dan perluasan channel distribusi. Yang ketiga, penetrasi pasar ke sektor jasa makanan yang sedang berkembang. Yang keempat, kesadaran konsumen terhadap gaya hidup sehat yang meningkat. Yang kelima, ekspansi pasar ekspor yang dapat memperluas pangsa pasar global. Lalu ancamannya, yang pertama, kondisi makroekonomi dan daya beli masyarakat yang masih fluktuatif. Yang kedua, perang dagang internasional terutama antara Amerika Serikat dengan negara lain yang memengaruhi harga bahan baku dan nilai tukar USD. Yang ketiga, fluktuasi harga bahan baku yang dapat meningkat biaya produksi. Yang keempat, persaingan ketat dari perusahaan lokal dan internasional di industri makanan dan minuman. Lalu yang terakhir, perubahan regulasi dan kebijakan perdagangan global yang berpotensi mengganggu operasi perusahaan. Analisis BCG. Pada kuadran STAR ada produk inovatif terbaru, contohnya Ocorn. Penjelasannya adalah pangsa pasarnya tinggi, pertumbuhan pasar tinggi, produk berpotensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Yang kedua, Cash Cow, ada produk kacang dan biskuit utama, yaitu pangsa pasarnya tinggi, pertumbuhan pasarnya rendah. Produk menghasilkan pendapatan stabil dan menjadi dasar keuntungan perusahaan. Lalu selanjutnya question mark, ada produk minuman baru atau produk baru di pasar baru. Pangsa pasarnya rendah tapi pertumbuhan pasarnya tinggi, memerlukan investasi dan evaluasi apakah akan dikembangkan atau dihentikan. Lalu yang terakhir ada DOX, yaitu produk dengan pangsa pasar dan pertumbuhan rendah. Ini maksudnya produk yang kurang menguntungkan dan dapat dipertimbangkan untuk disesuaikan atau dihentikan. Selanjutnya ada analisis BCG. Pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dapat disimpulkan bahwa produk Garuda Kacang dan Kiri Salut Malkis berada pada posisi cash cow karena memiliki pangsa pasar besar namun pertumbuhan rendah, sehingga menjadi sumber pendapatan stabil perusahaan. Produk Oko Corn Snack termasuk dalam kategori star dengan pertumbuhan pasar tertinggi, sehingga perlu terus dikembangkan dan dipromosikan. Sementara itu, Coklatos berada pada posisi question mark karena memiliki potensi pasar yang tinggi namun pangsa pasar masih terbatas, sehingga perlu strategi peningkatan promosi dan distribusi. Adapun Garuda Pilus termasuk dalam kategori DOG dengan pangsa dan pertumbuhan pasar rendah, sehingga perlu efisiensi atau inovasi agar dapat bersaing kembali secara keseluruhan. Analisis ini membantu Garuda Food menentukan prioritas strategi agar portofolio produknya tetap seimbang dan berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah alternatif strategi. Yang pertama, diversifikasi produk. Kembangkan varian makanan minuman sehat
rendah gula, dan berbahan alami sesuai dengan tren gaya hidup sehat. Yang kedua, ekspansi pasar internasional, perluas ekspor ke Asia dan Timur Tengah dengan penyesuaian rasa dan kemasan lokal. Yang ketiga, digital marketing dan e-commerce, perkuat penjualan lewat marketplace, media sosial, dan aplikasi belanja online. Yang keempat, inovasi teknologi produksi, gunakan otomatisasi dan digitalisasi untuk efisiensi dan konsistensi kualitas. Yang kelima, kemitraan dan kolaborasi, bangun kerjasama dengan retail modern, kafe, dan brand lain untuk perluas distribusi dan brand awareness. Yang keenam, CSR dan keberlanjutan, tingkatkan program sosial dan lingkungan, kemasan ramah lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Yang selanjutnya ada strategi terpilih pertama. PT Garuda Food menerapkan strategi integrasi yang terbagi menjadi 3, yaitu integrasi ke depan, ke belakang, dan horizontal. Ini dilakukan untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi, serta menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. PT Garuda Food juga melakukan penetrasi pasar karena masih banyak peluang dan potensi pertumbuhan pelanggan. Selain itu, strategi intensif yang diambil adalah penetrasi pasar. Pasar saat ini dinilai belum jenuh sehingga PT Garuda Food mempunyai peluang untuk meningkatkan penggunaan produk oleh pelanggan dan memperluas pangsa pasar. Hal ini juga menjadi landasan untuk optimalisasi penjualan dan pemasaran produk agar meningkatkan skala ekonomi dapat tercapai. Langkah-langkah penting ini didukung oleh keunggulan sumber daya manusia, pengelolaan biaya yang efisien, dan distribusi yang luas. Semua strategi ini bertujuan agar Garuda Food bisa terus berkembang, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing perusahaan di industri makanan dan minuman. Selanjutnya ada strategi terpilih di perusahaan PT Garuda Food. Yang pertama, PT Garuda Food menerapkan strategi integrasi yang terbagi menjadi 3, yaitu integrasi ke depan, ke belakang, dan horizontal. Ini dilakukan untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi, serta menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. PT Garuda Food juga melakukan penetrasi pasar karena masih banyak peluang dan potensi pertumbuhan pelanggan. Langkah-langkah penting ini didukung oleh keunggulan sumber daya manusia, pengelolaan biaya yang efisien, dan distribusi yang luas. Semua strategi ini bertujuan agar Garuda Food bisa terus berkembang, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing perusahaan di industri makanan dan minuman. Yang terakhir, pada strategi pertahanan, PT Garuda Food fokus pada proses reorganisasi internal karena organisasi telah tumbuh besar dan perlu penataan ulang agar lebih efisien. Meski beberapa upaya penghematan sudah dilakukan, masih diperlukan perbaikan agar kinerja organisasi meningkat. Selain itu, strategi divestasi diterapkan dengan memisahkan divisi yang kurang optimal agar perusahaan dapat fokus pada bisnis inti dan menghadapi ancaman persaingan serta regulasi pemerintah secara lebih efektif. Strategi ini diambil untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.